warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang uji beda atau uji T. Uji beda atau uji T terdiri atas one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test, serta perhitungan SPSS. One sample t-test digunakan untuk menguji rata-rata satu kelompok sampel dan untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata suatu kelompok sampel dengan nilai pembanding yang ditetapkan. Jadi, ciri-ciri one sample t-test adalah hanya menguji rata-rata satu kelompok sampel dan signifikansi perbedaan rata-rata tersebut ada nilai pembanding yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah SPSS untuk one t-test adalah tulis pada variabel view hasil nilai atau kelasnya, kemudian isi data view, klik menu analyze, compare min, one sample t-test, kemudian masukkan variabel pada kotak test variabel, kemudian test value diisi dengan nilai pembanding yang telah ditetapkan, kemudian klik OK. Kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Ilustrasi masalah untuk penghitungan one sample t-test yaitu peneliti ingin mengetahui apakah nilai siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS memiliki rata-rata sama dengan 7. Jadi nilai pembanding yang ditetapkan adalah 7. Data nilai siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS sebagai berikut. Ada nilai 8, 9, 6, 7, 5, 9, 6, sampai 8, 6, 6, 7, 8. Hipotesis untuk uji t-test yaitu H0 kedua rata-rata populasinya sama, H1-nya yaitu kedua rata-rata populasi tidak sama. Sekarang kita akan melakukan penghitungan SPSS dengan menggunakan one sample t-test. Ilustrasi masalah tersebut yaitu kita buat tahapannya yaitu variabel view, klik nilai, maka measure-nya adalah scale, kemudian masuk ke data view. Kita copy, Ctrl V. Kita cek normalitasnya karena syarat untuk uji T adalah data itu harus berdistribusi normal. Deskriptif statistik, explore, kemudian dependent list, kemudian klik plot, normality plot with test, continue, OK. Berdasarkan test of normality-nya, berdasarkan nilai Shapiro-Wilk, diketahui nilai sig adalah 0,078. Berarti data tersebut ada berdistribusi normal. Setelah kita mengetahui bahwa data ini adalah normal, maka kita bisa cek dengan menggunakan one sample t-test. Analyze, compare min, one sample t-test, nilai masukkan pada test variabel. Test value itu adalah nilai yang sudah ditetapkan, yaitu nilainya tadi adalah 7. Kemudian klik OK. Berdasarkan nilai one sample t-test, kita dapatkan bahwa nilai T hitungnya adalah 0,809. Jadi jika kita menghitung secara manual, maka harus kita bandingkan dengan nilai T tabelnya. Degree of freedom-nya ada 19 karena N-nya adalah 20. 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Sig-nya 0,428. Karena nilai sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga rata-rata anak yang mengikuti kegiatan OSIS adalah 7. Setelah kita membahas tentang one t-test, maka sekarang kita akan membahas tentang independent sample t-test. Independent sample t-test yaitu pengujian menggunakan distribusi T terhadap signifikansi perbedaan nilai rata-rata tertentu dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.
Kemudian data yang diperlukan adalah data rasio atau interval. Langkah-langkah SPSS Independent T-Test yaitu tulis pada variabel view hasil nilai dan kelasnya, kemudian isi data view, menu analyze, compare mean, independent sample T-Test, kemudian masukkan variabel pada kotak tes variabel, kemudian klik kiri pada grouping variabel, yaitu nanti ada grouping kelas pertama dan kelas kedua, kemudian klik OK. Kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Hipotesis untuk uji independent t-test yaitu H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok pagi dan siang. S1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok pagi dan siang. Ilustrasi masalah untuk independent sample t-test yaitu peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang belajar pada kelas pagi dan siswa yang belajar pada kelas siang. Terdapat 14 siswa pada kelas pagi dan 13 siswa pada kelas siang dengan nilai sebagai berikut. Oke, sekarang kita akan ke penghitungan SPSS dengan menggunakan independent sample t-test. Jadi ada kelas pagi dengan kelas siang, kita melihat perbedaan hasil belajarnya. Maka data kita masuk ke variabel view, kita ketik nilai, kemudian kelas, yaitu kelas pagi dan kelas siang. Kelas, maka kita ada nilai value di sini, value-nya adalah 1, kelas pagi. Kita tambahkan 2 untuk kelas siang, kemudian ketik OK. Maka measure-nya adalah scale, kemudian ini adalah nominal. Kemudian masukkan ke data view, kelas 1, karena kita labeling dengan angka 1, kemudian siang, label dengan angka 2, kemudian analyze, compare mean, independent sample t-test. Nilai kita masukkan pada test variabel, kelas kita masukkan pada grouping. Jangan lupa define group. Grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2, kelas pagi dan kelas siang. Continue OK, kemudian klik OK. Berdasarkan penjabarannya, kita jabarkan independent sample t-testnya. Berarti di sini menunjukkan bahwa data ini normal, kemudian dia homogen. Ya, karena nilainya di sini adalah homogen, maka kita melihatnya dari nilai detail yang di sini. Maka 0,854. Karena lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas pagi dengan kelas siang. Kemudian yang terakhir yaitu uji T dengan paired sample t-test. Paired sample t-test adalah pengujian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan dapat diartikan dengan sampel yang sama, tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda. Langkah-langkah SPSS paired t-test yaitu tulis pada variabel view hasil nilai kelas, kemudian isi data view, menu analyze, compare mean, paired sample t-test, masukkan data yang akan diuji pada paired variable, klik OK, lalu muncul output. Kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Hipotesis untuk uji paired t-test yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar
Hipotesis untuk uji priority test yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan posttest. Kemudian hal satunya adalah ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan posttest. Ilustrasi masalah yaitu, jika seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswa setelah diberi model pembelajaran STAD, sehingga peneliti memberikan pretest dan posttest hasil belajar pada suatu kelas tersebut. Data pretest dan posttest adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk ilustrasi Pirate Sample T-Test, kita akan membandingkan antara model pembelajaran apakah mempengaruhi hasil belajar antara pretest dengan posttest. Maka di sini kita ketik nilai pretest, kemudian nilai posttest. Kita buat measure-nya adalah scale, kemudian masuk pada data view. Copy, kemudian paste. Analyze, compare mean, kemudian Pirate Sample T-Test, T-Test, klik, kemudian posttest, kita klik, kemudian option, continue, oke. Pirate Sample Statistik. T-Test dilaksanakan dengan siswa sebanyak 16, posttest 16, jadi sesuai dengan data. Kemudian Pirate Sample T-Testnya diketahui bahwa nilai sig-nya adalah 0,029, yaitu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan nilai siswa setelah mendapat model pembelajaran. Karena nilai sig 0,029 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, jadi H1 diterima. Jadi, terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest setelah mendapatkan model pembelajaran. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.